Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bapak Friandika Permana selaku dosen mata pelajaran Human and Computer Interaction. Jadi pada video ini kami kelompok 3 yang beranggotakan Ezra Gabriel Malaci, Gary William Nanloi saya sendiri, Nasif Ali Asidiki, dan Primus Nathan Orvala akan menjelaskan mengenai presentasi atau PPT dan website kami yang bernamakan Utap Travel. Salam sejahtera. Perkenalkan saya salah satu dari tim anggota pembuatan website, yang mana pembuatan website ini dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas dari dosen mata kuliah Human and Computer Interaction BINUS University. Dalam pembuatan website kali ini, project kali ini kami membuat website Utap Travel, website pariwisata Kota Batu. Yang mana fokus lokasi dari website kami adalah Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Lalu apa itu Utap Travel? Utap Travel adalah sebuah website yang menyediakan informasi lengkap mengenai tempat wisata dan akomodasi pariwisata seperti penginapan dan kuliner di Kota Batu. Berikut adalah desain utama dari website kami. Ada homepage, hotel overpack, destination overpack, dan disertai map fitur juga. Kemudian bahasa pemrograman yang kami gunakan yaitu ada HTML menggunakan HTML5, CSS menggunakan Bootstrap 4.7, JavaScript-nya menggunakan jQuery dan jQuery UI, dan PHP-nya menggunakan Coordinator dan MySQL. Dan tools yang kami gunakan yang pertama itu Dreamweaver, web browser, kemudian VS Code sebagai text editornya, dan kemudian 00webhost.com sebagai hostingannya. Setelahnya akan dijelaskan oleh kelompok kami yang lain. Lalu selanjutnya terdapat 6 fitur utama pada website kami. Yang pertama yaitu fitur register atau login. User dengan melakukan register atau login, maka user dapat membuat komentar dan melakukan pemesanan pada destinasi wisata yang diinginkan. Lalu yang kedua, fitur search and advanced search. Nah, fitur ini itu gunanya untuk mencari tempat wisata, penginapan, dan kuliner sesuai dengan keinginan user. Nah, pada fitur advanced search, kami menambahkan jadi user dapat mencari tempat wisata, penginapan, dan kuliner berdasarkan tag dan range harga yang dimiliki. Lalu yang ketiga, fitur komentar. Nah, fitur komentar ini merupakan sebuah kolom yang digunakan untuk berkomentar mengenai tempat wisata, penginapan, dan kuliner. Lalu yang keempat, fitur maps. Fitur maps ini nanti akan menampilkan peta dengan sudut pandang 2 dimensi. Lalu yang kelima, terdapat fitur 360 view. Nah, fitur ini akan menampilkan peta namun dengan sudut pandang 360 derajat. Lalu yang terakhir, fitur keenam, yaitu fitur pemesanan. Nah, pada fitur ini, user dapat membeli tiket destinasi wisata. Berikut merupakan tampilan dari fitur register atau login. Pada gambar pertama merupakan fitur login, namun dalam posisi ini user belum melakukan sign in atau register. Lalu yang sebelah kanan paling atas merupakan tampilan fitur login ketika user telah melakukan sign in. Sebelah kiri yang di bawah merupakan tampilan fitur login pada menu create account jika user belum mempunyai akun. Lalu yang pada gambar bawah kanan merupakan tampilan fitur register atau login pada menu login. Lalu berikut merupakan tampilan fitur search dan advanced search. Berikut merupakan fitur maps. Nah, fitur maps dan fitur 360 view ini terdapat pada setiap destinasi wisata, penginapan, dan kuliner.
Masing-masing tempat memiliki feed maps dan 360 view tersendiri. Nah, di sebelah kiri merupakan tampilan 360 view secara zoom in, lalu yang di sebelah kanan merupakan tampilan fitur 360 view secara zoom out. Lalu fitur komentar pada gambar sebelah kiri merupakan tampilan kolom komentar jika user belum melakukan sign in, dan pada gambar sebelah kanan merupakan tampilan fitur login ketika user telah melakukan sign in. Lalu untuk selanjutnya terdapat fitur pemesanan yang terdiri dari fitur form, metode pembayaran, checkout, your activity, dan pop-out bukti pembayaran. Jadi fitur pemesanan ini sangat lengkap sekiranya dapat membantu user untuk melakukan pemesanan terhadap destinasi wisata. Lalu untuk kami kelompok 3 terdiri dari Ezra Gabriel Malachi, Gary William Nanloi saya sendiri, Nasif Ali Asidiki, dan Primus Nathan Orvala. Untuk Ezra bekerja dan bertugas sebagai database engineer. Lalu untuk saya bertugas sebagai back-end programming. Lalu untuk Nadif bekerja sebagai UI UX designer. Lalu untuk Primus bekerja sebagai front-end programmer. Terima kasih. Demikianlah presentasi dan penjelasan mengenai presentasi kelompok kami. Berikut merupakan link website kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ezra untuk bagian website. Jadi di menu homepage kita putar travel, kita disuguhkan oleh 3 tempat atau 3 jenis tempat, yaitu tempat wisata, tempat penginapan, dan kuliner. Lalu di bawahnya akan ada seperti highlight show untuk melihat tempat-tempat apa saja yang ada di Kota Batu. Lalu ketika kita memilih salah satu dari ketiga tempat ini, semisal tempat wisata, kita akan langsung menuju ke page tempat wisata, dan semisal kita mau mencari Jatim Park, maka page akan men-search untuk mencari tempat wisata apa saja yang ada yang bernama Jatim Park, seperti Jatim Park 3, Jatim Park 1, dan Jatim Park 2. Lalu untuk advanced search ini kita bisa memilih menentukan harga sesuai budget kita. Semisal budget kita 50.000. Lalu harga maksimumnya kita buat 250.000. Maka akan ter search atau tersorting. Lalu untuk page akan ditampilkan 4 tempat karena harga yang dikeluarkan hanya 100.000. Ada juga yang 130.000. Lalu untuk adventure yang rating ini kita bisa memilih rating tempat. Misal kita memilih bintang 5, maka web akan menunjukkan tempat-tempat yang mendapatkan rating bintang 5. Lalu kita menggunakan tag. Semisal kita memilih Instagramable, maka page akan menunjukkan tempat-tempat yang dianggap atau yang mempunyai tag Instagramable. Ya, di sini ada menu detail dari tempat wisata yang ada di menu tourist destination tadi. Di sini lebih detailnya ada deskripsi singkat dari tempat wisata ini, dan ada jam buka dan jam tutupnya.
Kemudian ada harganya, lalu ada kolom komentar. Kita bisa menambahkan komentar. Untuk mau menambahkan komentar kita harus login terlebih dahulu, dan untuk pemesanan juga sama, harus login terlebih dahulu. Di sini kita bisa bikin akun terlebih dahulu. Kita masukkan nama, kemudian alamat email kita, lalu password, dan nomor telepon kita. Kita login dulu. Nah, di sini kita coba untuk pesan ya. Untuk komentar. Nah, di sini sudah masuk komentar kita barusan. Kemudian fitur yang berikutnya ada Maps untuk mengetahui lokasi dari tempat wisata tersebut. Dan juga ada 360 dari tempat wisata tersebut. Nah, kita coba sekarang langsung pesan saja ya. Setelah pesan kita akan diarahkan ke menu checkout yang berisi pertama data diri kita, yaitu nama, email, dan nomor telepon. Kemudian ada checkout, kita tadi mau beli tiket para layang. Kita di sini bisa beli tiket lebih dari satu, dan harganya akan otomatis dikalikan harga tiket satuannya tadi. Dan di sini ada metode pembayarannya, bisa BCA, Mandiri, atau PNI. Kita coba pakai BCA aja ya. Setelah itu kita akan diarahkan ke menu Your Activity yang bisa diakses dari sini, pesanan Anda ini. Setelah kita check out tadi, kita bisa upload bukti pembayaran. Pembayaran tersebut akan diverifikasi oleh admin selama 5 menit hingga 1 jam ke depan setelah kita upload bukti pembayaran. Nah, kita sekarang coba upload aja ya. Kita ambil gambar random. Nah, ini ya, kita akan login sebagai admin untuk verifikasinya. Di sini kita bisa verifikasi pembayaran yang barusan ini ya, yang jam 9.48. Kita bisa langsung aja verifikasi sebagai admin. Nah, setelah admin verifikasi, statusnya akan berubah menjadi pembayaran terkonfirmasi. Tadi kan masih menunggu pembayaran ya. Nah, seperti itu. Kita coba cek lagi dari sisi usernya tadi. Jadi pesanan Anda. Nah, ini statusnya jika sudah terkonfirmasi oleh admin. Statusnya akan menjadi pembayaran terkonfirmasi. Untuk menu hotel, sebenarnya detailnya juga sama. Cuman yang membedakan yaitu nggak bisa melakukan pemesanan. Untuk fitur komentar tetap ada. Dan fitur Maps dan 360 juga ada. Nah, untuk komen juga bisa kok nih. Coba tes. Nah, sudah masuk kan komentar kita. Jadi yang membedakan itu, untuk fitur pemesanan baru kita implementasikan di tourist destination aja.
Untuk hotel sama kuliner masih belum. Tapi kuliner juga sama kok. Masih bisa menambahkan komentar dan maps dan 360 juga masih ada. Demikianlah presentasi yang kami dapat sampaikan mengenai presentasi atau PPT dan website kami yang bernamakan Utap Travel. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian.